Dua orang terluka bakar akibat kompor portable meledak di area event di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan. Pengunjung mall pun panik dan berhamburan. Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mall yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan dua korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mall belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kesal diteriaki pelakor, seorang oknum ASN diduga menganiaya warga di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya korban menderita luka dan melapor ke kantor polisi. Pendidikan, tapi cara ke anak lebih masalah ke anak, Degekeun. Benar. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa berujung ricuh saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke kantor DPRD Serang, Banten. Aksi itu digelar saat anggota DPRD tengah rapat paripurna HUT ke-18 Kota Serang. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mencoba merangsek ke kantor DPRD Kota Serang. Mereka mendobrak gerbang kantor DPRD agar bisa memasuki ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Bahkan mereka mencoba masuk dengan mendobrak pintu luar ruang rapat paripurna, namun dihadang oleh petugas keamanan. Aksi unjuk rasa memperingati hari jadi Kota Serang itu menyoroti beberapa hal, seperti isu carut marutnya penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Hingga persoalan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar direvisi, terutama poin dalam membatasi tempat hiburan malam. Para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh wali kota dan ketua DPRD Kota Serang dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi melaporkan. Pemirsa, pasien yang alami gangguan THT terus melonjak hingga 25% di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Diduga para pasien terdampak dari suara keras sound horeg. Akibat sudah sangat meresahkan, Pemprov Jawa Timur akan membuat aturan dan penertiban tentang sound horeg. Namun penertiban ini tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama yang jadi fokus penertiban. Di antaranya, batasan desibel yang sudah ditetapkan, dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system, serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini Pemprov Jawa Timur juga tengah merumuskan strategi penertiban yang komprehensif
termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Sementara itu, dokter spesialis THT di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Alia Hidayati, mengatakan jumlah pasien THT terutama yang mengeluhkan gangguan telinga dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan hingga 25%. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan pada telinga usai datang ke pertunjukan atau tetangganya menyewa sound horeg saat hajatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti tinnitus, gangguan frekuensi, hingga nyeri saat mendengar suara tertentu. Sebelumnya, seorang ibu, Anik Mutmainah, meninggal saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang. Korban tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ketahui penyebab kematian korban, namun Pemkab Lumajang akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ton beras murah ludes diserbu warga dalam waktu setengah jam saat bazar di Pemalang, Jawa Tengah. Antusias warga juga terjadi di acara serupa di Lampung. Warga menyerbu bazar yang menjual beras murah di Pasar Beji, Taman Kabupaten Pemalang. Antusiasme warga sangat tinggi sehingga 1 ton beras yang awalnya disiapkan harus ditambah menjadi 2 ton karena banyaknya pembeli. 1 karung beras 5 kg dijual Rp11.500 per kilogram. Sementara harga di pasaran kini mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Warga yang akan membeli beras wajib membawa KTP dengan batas pembelian maksimal 2 karung per KTP. Diharapkan bazar ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras. Antusias warga membeli beras murah juga terjadi di Bandar Lampung. Ratusan warga antri untuk mendapat beras harga Rp60.000 per karung 5 kg. Setiap orang juga dibatasi hanya bisa membeli 2 karung. Program ini digelar di 15 kabupaten kota di Lampung dan Bulog menargetkan 39.000 ton beras tersalur hingga akhir 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh calo di Bekasi, Jawa Barat. Para korban diminta uang administrasi hingga Rp2 juta per orang. 20 orang. Nih, warga RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. 20 orang jadi korban penipuan tenaga kerja yang dilakukan calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sinangjaya, Kabupaten Bekasi. Seluruh korban dijanjikan bekerja di pabrik minuman di wilayah Cibitung dengan membayar sejumlah uang sejak bulan Mei 2025 lalu. Korban lalu melapor ke Polres Metro Bekasi dan berharap uang yang disetorkan bisa kembali. Rata-rata korban diminta uang administrasi sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Sehingga total kerugian kini mencapai puluhan juta rupiah. Paginya kan katanya masuk, terus pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus, diundur-undur terus. Nggak taunya sampai beberapa minggu nggak masuk-masuk. Sebelumnya para korban juga dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100%. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan.